Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita pada pertemuan kali ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun masih melalui video pembelajaran dengan pembelajaran jarak jauh atau daring. Nah, Ibu harap Ananda semuanya tetap semangat dalam belajarnya dan melaksanakan rutinitas ibadahnya. Jadi sebelum belajar sudah mandi, sarapan, sholat duha, dan membantu umi abinya membersihkan, merapikan tempat tidurnya. Nah, kita pada pertemuan kali ini akan membahas mata pelajaran tematik ya, sesuai jadwal kita ya. Jadi, kita masih memasuki tema 6 subtema 2. Kalau pekan lalu kita tema 6, subtema 1. Pada pertemuan kali ini kita masuk ke subtema 2. Dengan Ibu masih ya, Ibu Sri sebagai wali kelas 5B. Pada pertemuan ini, Ibu akan membahas PKN sama bahasa Indonesia. Nah, yang Ibu akan bahas muatan PKN dan bahasa Indonesia. Untuk KD-nya itu memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Ini masih sama dengan pekan lalu meringkas teks penjelasan atau teks eksplanasi dari media cetak atau elektronik masih sama. Indikatornya daripada pembelajaran ini, setelah belajar nanti Ananda bisa menjelaskan apa itu hak, kewajiban, tanggung jawab, dan Ananda bisa mengidentifikasi hak dan kewajiban dan tanggung jawab itu dalam kehidupan sehari-hari kita. Lalu untuk bahasa Indonesia, Ananda mampu menjelaskan apa itu teks eksplanasi. Kemudian dapat mengidentifikasi teks eksplanasi itu. Nah, untuk selanjutnya, mari kita simak pembelajaran hari ini ya. Disiapkan bukunya dan catatannya. Buku cetak, buku penanya silakan Ananda buka di halaman 32. Nah, itu kita mulainya 31 ya, maaf. Kita buka di halaman 31. Jadi, silakan disimak baik-baik penjelasan Ibu dan ambil manfaatnya, catat poin-poin pentingnya. Lalu sudah dijelaskan tentang teks eksplanasi. Tentu masih ingat ya, dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali kita jumpai teks penjelasan berupa informasi pada berbagai media. Jadi ketika kita membaca informasi, membaca berita itu, nah kita dapat penjelasan. Penjelasan inilah, penjelasan dari peristiwa-peristiwa yang terjadi itu disebut teks eksplanasi. Jadi ini teks eksplanasi itu teks yang berisi penjelasan tentang informasi ya nak. Ini perlu diingat, perlu diketahui. Kita pekan lalu sudah memahami teks eksplanasi itu. Dengan cara apa? Kita membaca keseluruhan isi teks, menentukan kata kuncinya, juga menjawab pertanyaan. Jadi teks eksplanasi itu pada pekan lalu kan sudah dijelaskan bahwa dia memuat pernyataan umum, penjelasan, dan kesimpulan. Nah, pada pertemuan ini, teks eksplanasi kan kita dapat temukan di dalam media cetak. Ya, karena salah satu informasi bisa kita peroleh melalui media cetak. Media cetak itu sendiri berarti media yang dicetak, ditulis. Contohnya apa? Misalnya koran, majalah, dan lain sebagainya. Untuk
teks media cetak melalui peta konsep. Nah, langkahnya yaitu perhatikan judul teks. Baca teks. Di sini Afwan ada X ya. Ini maksudnya baca teks dengan seksama, temukan informasi penting beserta kata kunci, lalu pahami setiap informasi pentingnya dan tuliskan kembali informasi penting dan kata kunci dengan bahasamu sendiri. Untuk peta konsep sendiri, pekan lalu juga kita udah pelajari bahwa peta konsep itu adalah salah satu cara untuk menyajikan ide atau informasi dalam bentuk cabang ya, cabang-cabang. Atau peta konsep ini juga disebut mind mapping. Cabang-cabang ya, dia ya. Cabang pikiran. Untuk biar kitanya lebih memahami lagi, lebih paham, maka kita berlatih di Bupena halaman 31. Di situ silakan dibuka, ada teks dengan judul memasak dengan teknik wood fire ya, wood fire. Di paragraf 1, Ibu ambil paragraf 1, wood fire merupakan salah satu cara memasak makanan dalam tungku besar. Tungku besar tersebut terbuat dari batu bata merah yang bagian dalamnya terdapat kayu bakar menyala. Kayu yang digunakan untuk pembakaran adalah kayu rambutan pohon yang sudah kering dan tidak bergetah. Hal tersebut dilakukan karena kayu pohon rambutan mudah diperoleh dan menghasilkan api yang stabil. Nah, kita ditugaskan apa? Yang pertama, kita dimintai menuliskan informasi penting beserta kata kuncinya. Jadi, informasi penting dari paragraf 1, teknik wood fire merupakan cara memasak makanan dalam tungku besar yang terbuat dari batu bata merah dan di dalamnya terdapat kayu bakar yang menyala. Ini informasi penting dari paragraf 1. Lalu kata kuncinya di sini teknik wood fire. Nah, ketika kita tidak mengetahui arti daripada teknik wood fire, itu bisa kita cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, kemudian apa pengertiannya? Teknik ini adalah memasak yang menggunakan kayu sebagai sumber pembakaran dan pemanasan. Oke, kita lanjut. Isi teks media cetak. Nah, kesimpulan itu apa? Oke. Kesimpulan sendiri merupakan pendapat akhir dari suatu teks yang dibaca. Jadi, dia merupakan intisari dari sebuah teks atau informasi yang kita peroleh. Nah, ketika membuat kesimpulan, ini juga pekan lalu kita sudah belajar membuat kesimpulan dari teks eksplanasi. Ketika kita membuat kesimpulan, itu kan kita menggunakan bahasa sendiri. Nah, bahasa sendiri di sini bukan berarti bahasa yang kita gunakan sehari-hari, misalnya bahasa Jambi, bahasa Jawa. Bukan, maksudnya di sini bahasa Indonesia, tapi cara menyusunnya, merangkainya menggunakan bahasa yang Ananda, pemikiran Ananda sendiri. Nah, tentu kalau kita menggunakan pemikiran sendiri bahasanya, kita harus memperhatikan pilihan kata dan ejaan yang digunakan. Jadi tetap menggunakan ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke, untuk mempermudahnya dalam membuat kesimpulan, ini juga sudah kita bahas di pekan lalu bahwa kita dapat mempermudah dengan membuat peta konsep atau diagram atau mind mapping ya. Nah, untuk mind mapping sendiri agar mudah kita buatlah pertanyaan-pertanyaan dan jawabannya seperti yang dicontoh latihan di halaman 32 ya, ada halaman 32. Iya, Asya, tunggu sebentar, Nak. Di buku penanya ya, Nak ya.
itu tentang rumah iglo. Silakan dibuka di halaman 39 membahas rumah iglo. Di sana dimuatlah iglo merupakan, nah panjang sekali ini ya, silakan dibaca. Kemudian kita akan kita akan menemukan pokok pikirannya. Nah, pokok pikiran setiap paragraf. Jadi paragraf 1, iglo merupakan bangunan yang digunakan orang Eskimo. Paragraf 2, rumah iglo dibuat dari susunan balok salju yang dipadatkan. Paragraf yang ketiga, rumah iglo memberikan banyak manfaat. Lalu, apa pokok pikiran yang telah kamu tentukan tadi? Tuliskan isi teks tersebut menggunakan kalimat sendiri. Berarti ini kesimpulannya. Oke. Apa kesimpulannya? Iglo ini bangunan yang terbuat dari susunan balok salju yang dipadatkan. Nah, ya. Jadi tulisan Ibu itu ada yang kurang, ada yang salah huruf ya. Ini salju yang dipadatkan. Rumah ini digunakan oleh orang Eskimo dan dia bermanfaat untuk mereka. Jadi memberikan banyak manfaat untuk mereka. Ya. Nah, kita lanjut ke membuat ringkasan. Jadi, nah untuk ringkasan ini juga intisari atau bentuk singkat dan efektif dari suatu teks. Jadi dia bentuk singkatnya dari suatu teks. Caranya kita temukan dulu pokok pikiran, lalu agar mudah kita buat juga diagram atau peta konsep tadi, kemudian kita susunlah ringkasan tersebut yang sudah kita buat tadi dari pokok pikiran tadi. Nah, apa bedanya jadinya ringkasan dengan kesimpulan? Ayo, siapa yang bisa membantu Ibu? Oke, ringkasan itu dia sebuah penyajian peristiwa yang dari yang panjang tadi disajikan kembali dengan secara singkat. Atau dia caranya baik memotong atau memangkas sajian sebuah hasil karangan panjang tadi. Dibentuknya lebih singkat, makanya ringkas namanya, singkat. Sedangkan kesimpulan itu hasil dari menyimpulkan, jadi pendapat yang terakhir yang memuat intisari, jadi dengan bahasa sendiri. Jadi bedanya apa? Kalau ringkasan itu dia hanya bentuk singkat dari sebuah teks atau informasi dan susunannya masih sama. Kalau yang kesimpulan itu lebih ke pendapat berdasarkan pemikiran kita, hasil pemikiran kita, tapi tetap mengacu kepada ide pokok dalam paragraf tersebut. Jadi bisa bahasanya menggunakan bahasa sendiri. Oke, tapi sama-sama dia intisari dari sebuah informasi atau teks ya. Selanjutnya kita bahas muatan PKN. Pada muatan PKN pekan lalu Ananda juga sudah mempelajari kewajiban tanggung jawab hak ya. Nah, dan juga pada semester 1 juga sudah dipelajari. Ini tentu Ananda semua sudah bisa membedakan yang mana kewajiban, tanggung jawab, hak. Di sini kita akan membahasnya sebagai warga masyarakat. Perhatikan gambar berikut. Nah, lihat ada gambar warga yang sedang bergotong royong membersihkan sampah itu ya. Mereka menimbun sampah-sampah botol dan lain sebagainya. Yang berikutnya membersihkan jalan ya, menyapu, kemudian merumput. Yang berikutnya, nah yang terjadi lingkungan menjadi bersih. Dari sini, dari gambar ini menggambarkan kewajiban, tanggung jawab, dan hak. Lalu apa itu kewajiban? Kewajiban itu
sesuatu yang harus dilakukan seseorang. Nah, misalnya Ananda sebagai siswa wajib Ananda menyelesaikan tugas-tugas. Lalu tanggung jawab. Nah, kalau tanggung jawab, kesadaran diri akan tugas dan kewajiban. Nah, kalau tadi kewajiban Ananda, contoh tadi kewajiban Ananda menyelesaikan tugas-tugas, tanggung jawabnya apa? Nah, ini kan kesadaran diri dari Ananda. Jadi kalau Ananda mengerjakan tugas itu dengan tepat waktu, kesadaran diri Ananda, saya mau ngerjain tugas ini dengan tepat waktu, mengirimkannya sama Ibu Sri. Nah, itu Ananda berarti sudah bertanggung jawab. Ananda sadar bahwa itu adalah kewajiban Ananda. Kemudian hak adalah sesuatu yang diperoleh sejak lahir dan ini penggunaannya tergantung peran yang dimiliki. Nah, seperti tadi, peran Ananda sebagai siswa. Kewajiban Ananda mengerjakan tugas. Tanggung jawabnya Ananda dengan sungguh-sungguh mengerjakan tugas dengan kesadarannya untuk disiplin mengerjakan tugas tadi. Haknya tentu akan Ananda peroleh, yaitu mendapat nilai. Kalau tidak dikerjakan kewajiban tadi, apa yang terjadi? Ya nilainya juga tidak ada. Makanya seperti semester kemarin kan ada nilai rapornya yang masih merah karena dia belum ikut ujian. Nah itu. Jadi kita akan memperoleh hak apabila kita sudah melakukan kewajiban. Ini untuk hak tanggung jawab kewajiban ini silahkan Ananda baca di halaman 41 ya. Oke, kita lanjut nanti agar pemahaman kita lebih luas, maka kita buka buku pena halaman 42. Di sini ada gambar koki sedang memasak makanan. Lalu gambar B, pejalan kaki berjalan di trotoar. Ya. Aisyah, apa Aisyah tahu kewajiban dari gambar yang A? Iya, memasak makanan dengan bahan masakan yang baik. Iya, dia wajib memberikan masakan dengan bahan makanan yang baik. Kemudian dia memberikan masakan yang sesuai dengan harapan. Nah, haknya ketika dia sudah menyelesaikan kewajibannya tadi, dia mendapatkan gaji dari yang punya resto, lalu dia mendapatkan ruangan yang bersih dan nyaman. Dalam bekerja, dia juga mendapatkan waktu istirahat. Nah, ini juga Ananda bisa temukan kewajiban dan haknya menurut Ananda. Bisa tambahkan lagi ya. Tanggung jawabnya, dia bertanggung jawab. Nah, untuk merawat peralatan yang dia gunakan, menata kembali ruangan yang sudah dia gunakan. Untuk pejalan kaki yang B, ayo Ananda. Aisyah. Kewajibannya apa, Nak? Berjalan di trotoar mengikuti aturan pejalan kaki. Ya. Biar tidak mengganggu pengguna jalan lainnya. Haknya apa? Mendapat fasilitas yang nyaman, mendapat rasa aman ketika dia berjalan kaki. Tanggung jawabnya bagaimana? Dia tidak boleh merusak fasilitas. Misalnya trotoar ini dia tendang-tendang, sompel-sompeli batunya yang nggak boleh, atau dia ambilin batunya, itu berarti tidak bertanggung jawab ya. Kemudian dia juga jalan dengan tertib, itu juga tanggung jawabnya. Lanjut. Nah, sekarang untuk penugasan Ananda ayo kerjakan bersama orang tuanya. Buat masing-masing 3 contoh kewajiban, tanggung jawab, dan hak dalam kehidupan sehari-harimu di rumah saat masa pandemi ini. Ya. Nah, buatnya sesuai perannya masing-masing. Misalnya ayah, sebagai ayah, dia
Kewajibannya apa, tanggung jawabnya apa, haknya apa. Sebagai ibu juga begitu, dan Ananda sendiri sebagai anak. Jadi masing-masing 3 contoh sesuai perannya. Oke. Nah, Ibu rasa dari penjelasan ini, harapan Ibu Ananda bisa memahaminya. Kemudian ilmu ini dapat bermanfaat dan barokah ya dari Allah. Atas lebih dan kurangnya, Ibu mohon maaf. Dan jika ada yang belum dimengerti atau dipahami, silakan Ananda bisa tanyakan kembali kepada Ibu. Ingat, untuk pertemuan berikutnya kita tatap muka di rumah Ibu nanti ya, kita atur. Hari Kamis untuk pelajaran matematika. Jangan lupa ada 2 kelompok belajar. Jadi dipersiapkan ya. Nah, tugas ini pun nanti dibawa. Baik, Ibu tutup